Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Habibi SP MSc, merupakan salah satu dosen program studi agroteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Islam Kadiri. Di sini kami akan memaparkan tentang unjuk diri dalam pembelajaran salah satunya mata kuliah mikrobiologi pertanian. Dalam mata kuliah mikrobiologi pertanian, capaian pembelajaran itu diharapkan mahasiswa bisa memahami mikroba dalam dunia pertanian dan bisa memanfaatkan untuk seluruh aspek di bidang pertanian. Dalam mata kuliah mikrobiologi ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode MKK PC 04208 yang mengandung unsur tentang mikroba, perannya di bidang pertanian. Mata kuliah ini tersusun dalam 16 kali pertemuan, dengan pertemuan pertama itu tentang perkenalan atau pemahaman tentang materi mikroorganisme prokaryotik, kemudian diikuti dengan materi tentang penggolongan dan klasifikasi mikroorganisme prokaryotik. Selanjutnya yaitu tentang mikroorganisme eukaryotik, diikuti tentang mikroorganisme eukaryotik beserta penggolongan serta pengelompokannya. Pertemuan keempat itu tentang mikroba virus. Pertemuan kelima tentang mikroba virus beserta penggolongannya, dan yang terakhir pertemuan keenam yaitu dan ketujuh itu pembahasan tentang mikroba yang ada di tanah, salah satunya nematoda. Untuk pertemuan ke-7 akan dilaksanakan UTS, dilanjutkan pertemuan ke-8 hingga ke-15. Pertemuan ke-8 tentang perkembangan serta perkembangbiakan mikroorganisme. Pertemuan ke-9 tentang ekologi mikroorganisme di pertanian. Pertemuan ke-10 berkaitan tentang pemanfaatan mikroba di bidang pertanian atau pangan. Pertemuan ke-11 yaitu tentang pengendalian mikroba yang berperan sebagai patogen pada tanaman. Pertemuan berikutnya yaitu tentang genetika mikroorganisme, dan yang terakhir yaitu tentang rekayasa genetik pada mikroba. Dalam kuliah ini mahasiswa ditentukan untuk penilaiannya berdasarkan tugas individu, tugas kelompok, praktikum, kemudian UTS dan UAS. Proses pembelajaran yaitu delivery, interaktif, dan assessment atau DIA. Baik, Bapak Ibu,
Selamat menyaksikan video pembelajaran tentang mikroorganisme pertanian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi hari ini tentang mikroorganisme dalam hal pengendaliannya. Ya. Jadi ada banyak mikroba yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman sehingga perlu dikendalikan. Saya berdiri saja. Jadi mikroorganisme itu ada jamur, bakteri, virus, dan satu lagi yaitu nematoda. Nematoda adalah binatang tapi gejala muncul itu di permukaan tanah sehingga bisa masuk di mikroorganisme. Nah, untuk jamur ciri khasnya itu apa? Karat ya, bentuk karat atau bercak yang ada pada daun. Kemudian bakteri gejalanya yaitu busuk. Ini ada busuk pada kentang. Kemudian di bagian bawah itu merupakan jagung yang terserang jamur Ustilagomaidis sehingga menyebabkan pembengkakan pada tongkol. Kemudian bagaimana gejala yang lain dan yang ada di nematoda? Nematoda itu bentuknya seperti cacing, kemudian bisa menyebabkan layu pada tanaman. Kalau untuk virus, daunnya akan mengalami perubahan warna. Nah, ini warnanya menjadi lebih terang dibanding yang di sekitarnya, sehingga tulang daunnya itu lebih nampak jelas. Itu gejala yang ditimbulkan oleh patogen yang disebabkan oleh virus. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Ada beberapa metode pengendalian. Yang pertama, uji kesehatan tanaman. Jadi ini merupakan tindakan pencegahan dengan cara kita melakukan treatment pada benih agar bebas dari penyakit jamur, misalnya penyakit gulai yang disebabkan oleh jamur Peronospora spp, itu dengan pemberian fungisida berbahan aktif metalaksil. Jadi jagungnya itu nanti akan dilapisi oleh fungisida sehingga dia lebih tahan terhadap penyakit gulai ketika ada patogen jamur itu berada di sekitar biji. Jadi kita uji kesehatannya dengan pemberian fungisida berbahan aktif metalaksil pada benih atau biji jagung sehingga bebas dari penyakit gulai. Nah, jika di lapangan kita menemukan ada mikroba penyebab penyakit dan bergejala seperti yang tadi ada di foto, itu maka yang bisa kita lakukan adalah membunuh mikroba tersebut atau dengan cara disinfeksi, membunuh mikroba dengan pemberian bahan kimia, salah satunya dengan dicelupkan sublimat HgCl2 untuk mematikan penyebab penyakit bercak daun bersudut pada biji kapas. Ini patogennya, spesiesnya namanya Xanthomonas malvacearum. Ada yang tahu ini bakteri, jamur atau virus? Kalau penyakit bercak itu mungkin jamur atau virus. Ya, jamur. Ya. Mas malvacearum. Betul, kalau bercak dia lebih banyak di patogennya jamur.
Oke, jadi ini kita sudah ada infeksi, maka yang bisa kita lakukan adalah memutus infeksi dengan membunuh mikroba tersebut. Kemudian bisa juga air panas ya, kita mencelupkan air panas 50 derajat Celcius selama 30 menit untuk mengatasi penyakit busuk hitam Xanthomonas cambrensis. Ini pada bakteri di kubis dengan melakukan pencelupan air panas 50 derajat Celcius selama 30 menit. Yang keempat, pengendalian yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan atau monitoring. Kita deteksi mana cabang-cabang yang terinfeksi, kemudian kita buang, kita pisahkan dari tanaman yang kita budidayakan. Setelah itu dibinasakan, bisa dibakar, bisa dipendam. Yang kelima, dengan membinasakan inang alternatif. Inang alternatif di sini yaitu gulma. Jadi kalau kita menanam itu pasti ada tumbuhan yang tidak kita harapkan muncul, itu disebut gulma. Gulma ini merupakan salah satu inang yang ketika tidak ada tanaman atau tanaman utama itu masih kecil, fase vegetatif, dia bisa lebih cepat pertumbuhannya, yang akan menjadi tempat singgah spora atau alat perkembangbiakan mikroba sebelum menyerang tanaman utama. Maka dengan demikian maka kita harus membunuhnya, membinasakannya. Bisa dicampur, bisa menggunakan herbisida. Jadi perawatan terhadap OPT gulma ini juga penting. Yang keenam, pemeliharaan refugia. Apa itu refugia? Yaitu tanaman berbunga yang tujuannya untuk menghalau dan melindungi tanaman utama dari serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi kalau ada tanaman padi di suatu area, kemudian di bagian tepi sekeliling border itu dikasih tanaman berbunga, itu disebut tanaman refugia. Selain itu juga bisa penggunaan mikroorganisme antagonis, salah satunya Trichoderma sp. Ini untuk pengendalian hayati. Yang ketujuh, teknik pengendalian dengan meniadakan tanaman utama. Jadi di lapangan, di lahan budidaya kita, itu petani umumnya menanam secara terus-menerus dengan komoditas yang sama. Misalnya padi. Padi itu kalau ditanam setiap tahun 3 bulan sekali panen. Kemudian petani menanam lagi sampai akhir tahun. Dikenal dengan padi pari pantun. Tidak ada jeda sama sekali, terus menerus ada tanaman padi yang dibudidaya. Dan ini merupakan salah satu bom waktu ketika pakan atau tanaman itu tersedia melimpah di suatu tempat. Karena sistem penanamannya itu monokultur. Ketika ekosistem tidak stabil dan ada patogen yang datang, pasti ada wabah penyakit. Salah satu caranya yaitu dengan memberokkan lahan. Kita tidak nanam dulu sekitar 1 bulan, dibiarkan tidak ditanami. Memang resikonya tidak ada pendapatan di situ, tapi itu akan merecovery tanah, akan kembali pulih, dan ketika ada spora datang atau alat perkembangbiakan mikroba itu
menyebar ke situ melalui udara, melalui air, melalui vektor, dia akan mencari inang yang lain. Nah, tidak ada inang untuk menyerang ke komunitas tersebut. Nah, cara penerapan di lapangan kita bisa menanam bergiliran. Jadi dikenal dengan rotasi tanaman. Tidak nanam padi pari pantun, tapi ada padi, jagung, terus kacang, atau padi, jagung, padi lagi, atau padi nanti jeda 1 bulan, nanam padi lagi, jeda lagi. Jadi diberi waktu untuk recovery tanahnya. 10 yaitu modifikasi lingkungan dengan cara memotong dahan pohon pelindung untuk mengurangi kelembapan. Misalnya ini di perkebunan teh. Perkebunan teh itu penyakit utamanya yaitu cacar daun teh, Exobasidium vexan. Ini suka kondisi lembab dan naungan tanaman pelindungnya yang tinggi, itu kanopinya terlalu rapat, sehingga perlu kita potong kanopinya agar sinar matahari bisa masuk lebih luas, mengurangi tajuknya agar matahari bisa masuk, dan mengurangi pH tanah agar tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak sesuai dengan kebutuhan patogen. Misalnya juga ada di penyakit kudis pada kentang, ini juga pemberian belerang untuk menurunkan pH, kemudian menaikkan pH dengan pengampuran untuk mengatasi penyakit akar gada pada kubis. Perlu kapur. Bisa juga kita nanam dalam satu tempat itu berbeda varietas. Jadi kalau padi bisa nanam varietas ER4, Ciherang, Cibogo, Cisadane, atau Membramo dan Cabar. Itu sebenarnya dia peka, tapi karena berbeda varietas ditanam di tempat yang sama, dia menjadi ketahanan semu. Itu boleh, bisa. Yang ke-12, taktik pengendalian seleksi, dan 13, taktik pengendalian hibridisasi. 14, ini iradiasi, ini tugasnya dari pemeliharaan tanaman. Kita hanya tahu produknya saja. Kalau hibrida ini berarti produksi tinggi, tapi tidak bisa ditanam lagi. Kelemahannya tidak bisa ditanam lagi dan rawan penyakit. Biasanya dia gennya itu saling berkaitan dengan penyakit yang rentan, sehingga perlu perawatan ekstra. Kalau iradiasi ini menggunakan sinar agar mengalami mutasi. Seleksi ini umum kita cari yang unggul, atas tahan, produksi tinggi, dan tahan kekeringan, stres lingkungan. Mengurangi virulensi, ini juga bisa. Jadi kita menambahkan bakteri agen hayati ketika budidaya. Contohnya Pseudomonas solanacearum yang kuat. Jadi menambahkan agen hayati pada tanaman sesegera mungkin. Harapannya dia sudah saling bersimbiosis. Ya, kalau ada jamur yang datang di bagian tertentu di tanaman, dia bisa melakukan proteksi. Intinya dalam proses pengendalian patogen itu ada 4, yaitu penghindaran, pencegahan, perlindungan, dan pemusnahan.
Ini 4 hal ini yang menjadi prinsip dalam pengendalian. Penghindaran yaitu kita bisa memilih dengan cara lokasi yang pada umumnya kita tanami itu kita tanam di lokasi yang berbeda. Waktu tanam bisa diatur, ya. Pemilihan lokasi geografis yang berbeda dan memodifikasi dari teknik budidaya. Jadi merekayasa lingkungan agar tidak sesuai kebutuhan patogen. Pencegahan juga bisa melalui karantina, ya, bebas benih yang tersertifikasi tadi ya. Kemudian mengindeksian atau mencari gen-gen yang tahan untuk ditanam. Lalu mengeliminasi vektor. Ketika ada serangga penyebar virus, itu kita bisa segera melakukan penyemprotan. Yaitu pelindungan tanaman. Jadi pelindungan tanaman itu ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama penyemprotan untuk menghindari infeksi. Ini biasanya dilakukan oleh petani. Kita semprot sejak fase vegetatif hingga fase generatif untuk menghindari infeksi sejak dini. Ya. Jadi tidak ada gejala kita semprot. Kemudian pengendalian vektor. Ini kebanyakan dari kelas insek yang menyebarkan penyakit yang dari virus. Lalu memodifikasi lingkungan, ini bisa kita melakukan penjarakan dengan menambah jarak tanam, lalu menanam tanaman refugia, mengurangi kanopi pada tanaman pelindungnya. Jadi menambah sinar masuk agar kelembabannya lebih rendah. Lalu memodifikasi nutrisi, jadi jangan menggunakan nutrisi secara berlebihan, harus tepat anjuran. Kalau tidak nanti akan menyebabkan peka pada tanaman yang kita budidaya. Nah, ini tidak kalah pentingnya kita sejak awal tanam tanaman yang tahan, inang yang tahan, yang resisten, baik itu tahan terhadap 2 patogen atau menggunakan sistem resisten populasi. Jadi yang tanaman itu seharusnya dia peka, tapi kita tanam di berbagai jenis varietas dia menjadi tahan, tapi sifatnya semu. Seperti itu. Kemudian memusnahkan patogen dengan cara pengendalian biologi pada patogen, ya, kita menggunakan agen hayati, misalnya Trichoderma, Mycorrhiza, atau yang lainnya, spesies yang lain. Merotasi tanaman, ya. Jadi kita menghindarkan kalau tanaman itu ditanam terus-menerus itu bisa terjangkiti patogen. Membuang bagian tanaman yang sakit. Jadi kalau ada bagian daun yang sakit kita potong, kita musnahkan. Perlakuan fisik dan kimia pada benih. Jadi benih ini kita perlakukan dengan fungisida sehingga tidak spora itu tidak nempel di kulit benih. Dan perlakuan tanah. Perlakuan tanah ini menggunakan kapur kalau pH-nya rendah. pH-nya tinggi kita bisa turunkan dengan sulfur. Demikian untuk materi pengendalian mikroorganisme. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak Ya. terkait materi awal tadi tentang pengendalian
betul. Salah satu caranya tadi kan dengan cara perendaman biji di suhu 50 derajat dengan waktu 30 menit kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Nah, suhu 50 derajat itu memang patokannya seperti itu atau seperti apa Pak? Atau memang yang digunakan itu ya harus 50 derajat? Apa seperti itu atau seperti apa Pak? Ya. Suhunya itu. Baik, terima kasih Saudara Krisna. Jadi betul, secara umum pengendalian dengan teknik fisik itu menggunakan air panas 50 derajat Celcius itu bisa di beberapa komoditas, tomat, cabai, kemudian terong, itu bisa diterapkan dengan suhu sekian 50 derajat Celcius dengan selama 30 menit. Dengan metode seperti itu, spora yang nempel di benih itu bisa mati. Nah, kalau kita menggunakan suhu tertentu di atas 50 derajat Celcius, itu rentan waktunya lebih pendek, kurang dari 30 menit. Kalau lebih, maka akan mengalami pelukaan pada benih. Jadi ada lubang yang bisa menjadi pintu masuk inokulum spora tadi masuk ke bagian endodermen dari benih tersebut untuk berkecambah. Jadi cambahnya nanti akan cacat ketika dibiarkan. Ada lagi? Cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, dan materi hari ini kita cukupkan. Nanti bisa diakses di LMS ya. Kalau ingin mereview lebih lanjut, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan ke masyarakat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran mata kuliah mikrobiologi pertanian. Mudah-mudahan mahasiswa dan mahasiswi bisa memperoleh pemahaman tentang mikroba di bidang pertanian dan bisa diterapkan secara baik ketika di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.